Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, kembali berjumpa bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda, tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto dan saya Usutun Hasanah. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait Satgas COVID-19 Kota Parepare menggelar operasi masker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam operasi ini, petugas masih mendapatkan sejumlah warga yang tidak menggunakan masker. Mereka yang melanggar mendapatkan sanksi, dilantik untuk menjadi duta masker dan ikut dalam operasi. Lengkap dengan tulisan duta masker, para pelanggar protokol kesehatan ini semangat menjalani sanksi yang diberikan oleh Satgas COVID-19. Saat digelarnya operasi masker di Jalan Mati Rotasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada 16 September sore kemarin. Mereka dilantik karena melanggar protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Tidak hanya itu, para pelanggar ini wajib untuk ikut operasi bersama Satgas COVID-19 lainnya. Dengan pengeras suara, mereka mengajak para warga yang melintas untuk taat protokol kesehatan. Satgas COVID-19 di Kota Parepare sendiri sengaja melantik para pelanggar menjadi duta masker agar mereka bisa paham pentingnya untuk menjaga diri dari penularan COVID-19 dengan menaati protokol kesehatan. Sekarang ini masih ditemukan beberapa masyarakat yang memang belum disiplin menggunakan masker ya, banyak yang membawa masker tapi tidak dipakai, nanti ditegur baru dipakai maskernya dengan baik dan benar. Masyarakat yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp50.000, sedangkan ada juga beberapa yang dikenakan sanksi sosial berupa seharusnya di sini membersihkan ya, tapi kami lebih kepada jadikan masyarakat yang dikenakan sanksi itu sebagai duta masker. Jadi kami memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang memang tidak patuh, bagaimana suka duka di lapangan mengajak masyarakat dalam menggunakan masker. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar Insinyur Agus Sutiadi MSI meninjau lokasi tes SKD calon aparatur sipil negara di Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Memasuki hari keempat pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon aparatur sipil negara pemerintah Kota Parepare, Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar Insinyur Agus Sutiadi MSI meninjau dan memantau langsung pelaksanaan seleksi tersebut pada Jumat 17 September 2021. Dalam kunjungan itu, Insinyur Agus Sutiadi MSI memberi apresiasi kepada pemerintah Kota Parepare yang dinilainya telah menyiapkan sarana sesuai dengan persyaratan dan penerapan protokol kesehatan yang sangat baik. Selain itu, kunjungan kerja ke Kota Parepare juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan. Jadi tujuan kami ke sini adalah yang pertama untuk memberikan dukungan pelaksanaan dan juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare khususnya yang telah menyiapkan sarana yang cukup baik, memenuhi persyaratan, mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami perlu mengapresiasinya, sehingga perlu melakukan kunjungan ke sini untuk memberikan apresiasi. Di bagian lain, mantan Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang ini berharap kepada para peserta tes CPNS agar kehadirannya di sini untuk meluruskan niat menjadi PNS yang nantinya akan menjadi abdi masyarakat. Harapannya ya mereka meluruskan niat saja kehadirannya ke sini untuk menjadi PNS yang nantinya mereka akan menjadi abdi masyarakat, gitu kan, pelayan kepada masyarakat. Seperti kita ketahui ke depan PNS akan beralih sedikit demi sedikit menjadi P3K, di mana mereka adalah bagian langsung pemberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Regional 4 BKN Makassar didampingi Sekretaris BKPSDMD Kota Parepare Adriani Idrus. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dalam mencegah risiko kesehatan bagi masyarakat ketika membeli produk makanan yang beredar, masyarakat bisa mengecek produk makanan melalui aplikasi BPOM Mobile. Melalui aplikasi ini, bisa dengan mudah memeriksa nomor registrasi melalui barcode yang sudah tersedia.
Masyarakat kini bisa lebih mudah untuk memeriksa keamanan produk makanan melalui handphone. Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Mobile, masyarakat ketika membeli produk makanan yang beredar bisa dengan mudah memeriksa nomor registrasi melalui barcode yang sudah terdaftar BPOM. Hal itu dijelaskan oleh Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BBPOM Makassar, Adilah Pak Bari, saat membawakan materi tentang keamanan pangan yang digelar oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Balai Besar POM Makassar di Hotel Kenari pada Jumat 17 September 2021. Dalam kegiatan edukasi keamanan pangan tersebut, Adilah juga memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti cemaran dari biologi, fisika, bahan tambahan bahan kimia seperti boraks dan pewarna tekstil, juga kemasan pangan. Ya, jadi Badan POM sudah membuat suatu aplikasi untuk memudahkan konsumen mengecek produk-produk yang beredar di wilayah mereka. Jadi misalnya mau membeli satu produk, gunakanlah cek klik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, untuk mengecek izin edar ini, Badan POM sudah membuat suatu aplikasi yang namanya aplikasi Cek BPOM dan aplikasi Badan BPOM Mobile. Jadi kalau cek BPOM itu aplikasinya jadi satu produk, kita masukkan nomor registrasinya. Kalau memang itu sudah terdaftar di Badan POM dengan nomor registrasi yang kita masukkan, itu akan keluar data-data tentang produk yang kita uji kebenarannya. Kemudian kalau BPOM Mobile itu produk-produk yang sudah punya barcode. Jadi dengan menempelkan HP di barcode itu akan muncul data-data tentang produk tersebut. Berarti produk tersebut memang sudah terdaftar di Badan POM. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare akan mengadakan seleksi di tingkat SD dan SMP untuk mengikuti lomba bahasa daerah yang nantinya akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan di bulan Oktober mendatang. Dalam rangka pelestarian bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan penyelenggaraan sejumlah perlombaan pada bulan Oktober mendatang. Di antaranya lomba baca puisi bahasa daerah, mendongeng, dan berpidato dengan menggunakan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare akan melakukan seleksi bagi calon peserta di masing-masing jenjang sekolah, yakni tingkat SD dan SMP, guna mencari peserta didik berbakat yang akan mengikuti perlombaan yang dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan nantinya. Mustadir Ham yang ditemui di ruang kerjanya pada Kamis kemarin berharap seluruh sekolah yang ada di Kota Parepare bisa turut berpartisipasi dalam mengikuti proses seleksi yang akan digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam waktu dekat ini. Salah satu untuk program yang insya Allah akan kita gelar di bulan Oktober mendatang, itu akan ada event yang akan dilakukan sebenarnya oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akan didahului dengan seleksi untuk 3 kategori atau 3 bidang lomba. Yang pertama adalah ini dalam rangka untuk pelestarian bahasa daerah di 3 item tadi, yaitu bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan Toraja. Ini nanti ada 3 bidang lomba. Yang pertama bidang lomba puisi bahasa daerah yang rencananya itu akan ada tetap peserta nantinya diminta untuk jenjang SD dan SMP sekota Parepare, kemudian kita utus nanti ke tingkat provinsi. Ini akan kita rencanakan bahwa khusus untuk bidang lomba puisi, baca puisi, ini akan ada 1 baca puisi dalam bentuk naskah bahasa Indonesia dan 1 puisi yang nantinya menjadi puisi pilihan, itu berbahasa daerah. Kalau dia orang Bugis, dia berbahasa Bugis. Kalau dia orang Toraja, berbahasa Toraja. Kalau dia orang Makassar, dia berbahasa Makassar. Tapi khusus untuk di Kota Parepare kita diberikan kesempatan khusus untuk berbahasa Bugis. Karena wilayah kita berada di zona Ajatapareng, itu lebih dominan ke bahasa Bugis. Selanjutnya yang masuk di bidang lomba kedua adalah bidang lomba mendongeng. Jadi mendongeng ini nanti juga diseleksi untuk jenjang SD dan SMP.
apakah dia laki-laki atau dia perempuan, siswa atau siswi yang akan ditunjuk oleh perwakilan sekolah di masing-masing jenjang SD maupun SMP, itu akan kita seleksi untuk bisa mewakili Parepare nantinya ke ajang tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk bidang lomba yang ketiga adalah bidang lomba berpidato dalam bahasa Bugis. Nah, ini nanti durasinya hampir sama dengan mendongeng. Untuk jenjang SD itu 5-7 menit, kemudian untuk jenjang SMP 7-10 menit. Dan Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Informasi selanjutnya terkait Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis terkait keamanan pangan bagi pengusaha pangan industri rumah tangga dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada produsen industri rumah tangga mengenai bagaimana cara pengelolaan dan pemilihan bahan yang baik dalam memproduksi pangan rumah tangga. Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan makanan minuman yang aman dan sehat, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha pangan industri rumah tangga. BIMTEK yang digelar pada Kamis kemarin di Hotel Kenari menghadirkan narasumber dari Balai POM Makassar, Dotrandes Hamka Hasan. Kepala Bidang Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare Kasna mengatakan, kegiatan penyuluhan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan sertifikat bagi para pelaku industri pangan rumahan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada produsen industri rumah tangga mengenai bagaimana cara pengolahan dan pemilihan bahan yang baik dalam produksi pangan rumah tangga. Keamanan pangan itu dan mutu daripada pangan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita laksanakan kegiatan ini dengan tujuan bahwa bagaimana pemerintah kota menyediakan pangan aman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kalau kita berbicara tentang pangan aman, karena ini adalah hak asasi manusia, maka kita ada dua komponen yang harus menjadi sebuah kriteria. Dalam hal ini dia dari sisi keamanan pangannya dan dia dilihat dari sisi mutu daripada pangan yang disiapkan. Kalau kita melihat dari keamanannya, berarti dia harus bebas dari bahan berbahaya baik dari segi fisik, biologi maupun toksin yang lain, bahan berbahaya yang lain. Nah, di sisi lain, kalau kita berbicara mutu, berarti dia harus terpenuhi dari unsur-unsur komposisi gizinya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam hal ini dia harus ada mengandung karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Begitu pula unsur-unsur yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kegiatan ini dilaksanakan menjadi 2 sesi dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang setiap sesinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka program Jumat Berbagi, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare kembali membagikan bantuan di Pondok Tahfiz Masjid Tarbiyah, Lontange, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Parepare. Kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare kembali membagikan bantuan dalam program Jumat Berbagi mereka pada 17 September 2021. Kali ini bantuan diserahkan di Pondok Tahfiz Masjid Tarbiyah yang berlokasi di Lontange, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan Pondok Tahfiz ini diserahkan langsung oleh kelompok pengajian Asmaul Husna kepada pengurus Pondok Tahfiz Quran Masjid Tarbiyah. Selain pemberian bantuan, ibu-ibu kelompok pengajian ini juga melakukan silaturahmi kepada anak-anak tahfiz Quran di pondok ini. Hari ini kita membawa rezeki sedikit buat tahfiz Al-Quran Masjid Tarbiyah untuk dimanfaatkan dengan baik, semoga berkah. Bantuannya seperti apa, Bu? Bantuannya seperti ini, uang. Ya, uang tunai ya? Iya, uang tunai 1,5. Itu untuk apa nantinya? Untuk dipakai ini membeli perlengkapan untuk hafiz. Memang kegiatan ini rutin ya? Rutin, Pak. Rutin. Setiap Jumat. Yang dilakukan oleh? Yang dilakukan oleh kelompok pengajian Asmaul Husna.
Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait Dinas Kesehatan Parepare berkolaborasi dengan lintas sektor dalam upaya mencegah penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Berikut liputan selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Parepare menggelar sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor program pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dinas Sosial, Disdukcapil, Satpol PP, fasilitas kesehatan seperti 3 rumah sakit dan seluruh puskesmas di Kota Parepare terlibat dalam sinkronisasi dan kolaborasi tersebut. Pengelola program pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Parepare, Aprianti mengatakan, seluruh sektor yang terlibat akan menangani terkait pemeriksaan dan penyuluhan yang bakal digalakkan. Aprianti menambahkan, kedepannya kolaborasi tersebut nantinya dapat mengendalikan penyakit tidak menular dengan edukasi yang diberikan pada masyarakat. Hal tersebut sangatlah penting untuk pencegahan dini, baik penyakit tidak menular maupun kesehatan jiwa di Kota Parepare. Semua lintas sektor maupun lintas program yang terkait dapat bekerja sama, berkolaborasi dalam menangani pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang ada di Kota Parepare. Untuk penyakit tidak menular yang kami tekankan di sini untuk lintas sektor, khususnya kepada 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare untuk menggerakkan warganya dalam maksudnya ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di 7 Maret Peduli. Terus ada namanya pos binaan terpadu atau pos bindu penyakit tidak menular yang dibentuk oleh puskesmas yang ada di kota kita ini supaya masyarakat itu turun ke sana untuk memeriksakan dirinya. Kan lebih baik kita mencegah dengan cara kita melakukan deteksi dini dari awal. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.